Yesus, Anak Allah Maha Kudus, tercurahlah darah-Mu yang kudus. Surga bumi sujud menyembah-Mu, Allah Bapa dalam nama-Mu. Kudus kasih-Mu Yesusku, kudus kasih-Mu Bapakku. Kudus, kuduslah Roh Kudus-Mu, kudus, kudus nama-Mu. Boleh kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Dia, saudara. Mari sama-sama nyatakan pujian. Yesus, Anak Allah Maha Kudus, tercurahlah darah-Mu yang kudus. Surga bumi sujud menyembah-Mu, Allah Bapa dalam nama-Mu. Sama-sama. Kudus kasih-Mu Yesusku, kudus kasih-Mu Bapakku. Kudus, kuduslah Roh Kudus-Mu, kudus, kudus nama-Mu. Sama-sama angkat suaramu. Kudus kasih-Mu Yesusku, kudus kasih-Mu Bapakku. Kudus, kuduslah Roh Kudus-Mu, kudus, kuduslah nama-Mu. Mari saya undang kita bangkit berdiri sama-sama dengan iman, katakan oh. Kudus kasih-Mu Yesus, kudus, kudus kasih-Mu Tuhan. Kudus, kuduslah Roh Kudus-Mu, kudus, kudus. Sekali lagi nyatakan pujian ini, saudara, katakan kudus kasih-Mu Yesusku, kudus kasih-Mu Bapakku. Kudus, kuduslah Roh Kudus-Mu, kudus, kudus nama-Mu, kudus nama-Mu, kudus, kudus nama-Mu. Sama-sama katakan kudus, kudus nama-Mu. Oh, kudus nama-Mu Tuhan. Mari nyatakan ucapan syukur. You are riding on our praise. We
where I can feel the change as your presence now invades. Hear the sound of the broken chain, prison doors are giving way. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. Our hearts open now, everybody singing out. I am free, turn it up, this song of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Turn it up, this song of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Sama-sama kita memuji Tuhan dengan penuh kebanggaan ya teman-teman. Our praise goes up. Tangannya diangkat semua. Your rain comes down. Lagi. Our praise goes up. Your rain comes down. Haleluya. Lagi dengan penuh semangat. Praise goes up. Your rain comes down. Our praise goes up. Your rain comes down. Oh, we shout our praise. We celebrate. Yeah. King of glory, enter in. You are riding on our praise. Oh Lord, turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Haleluya. Berikan sorak-sorai sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. Teman-teman dipersilakan untuk kembali duduk. Ya, mari siapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih lagi teman-teman. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur atas kebaikan Tuhan, atas kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau baik Tuhan, meskipun mungkin hari ini kami datang dengan keadaan yang tidak baik-baik saja. Tapi yang satu kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang terbaik dalam kehidupan kami. Ini ucapan syukur kami Tuhan Yesus. Ini persembahan kami, pujian kami hanya kepadamu Tuhan. Haleluya. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Ini kerinduan kami Tuhan. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Buka hatimu, katakan. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Dan ku membawa hidupku, hanya Engkau di hidupku.
Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Ini hati kami Tuhan, dengan syukurku membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Amin. Karyamu indah bagiku, kasih-Nya menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Kami bawa hati kami, ku membawa hatiku. Hanya Engkau di hidupku, Yesus. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu, dan ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesus yang terindah, selamanya ku menyembah. Kami bawa hati kami, bawa hati hanya untukmu Tuhan. Hanya Engkau Di hidupku, Yesus, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah. Sekali katakan, aku membawa hatiku, ya Tuhan. Hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu, dan ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesus yang terindah,
sembah kami hanya bagimu. Bawa hatimu, bawa pujianmu di hadapan Tuhan. Kau Allah yang setia, Yesus yang setia. Oh, kami sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Ini rindu kami Tuhan, ini sembah kami. Yang terbaik hanya bagimu. Haleluya. Ku membawa hatiku. Katakan bersama-sama. Hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Selama-lamanya, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Haleluya. Kami percaya Tuhan, di dalam hadirat-Mu kami menemukan Engkau Tuhan. Dan sementara Engkau melayakkan setiap kami Tuhan untuk bertemu dengan Engkau, menatap wajah-Mu Tuhan, kiranya setiap kami Tuhan Engkau penuhi kami dengan kebenaran firman-Mu, dengan sukacita-Mu, dengan damai sejahtera-Mu Tuhan. Biarlah hati kami betul-betul bersemi Tuhan, bertemu dengan Engkau itulah yang terindah Tuhan. Biarlah kami hari ini Engkau puaskan, biarlah hari ini Engkau penuhkan setiap kami. Biarlah semua orang yang ada di tempat ini merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu berkuasa. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu juga berkuasa. Bawa setiap kami Tuhan di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk teman-teman, saudara-saudara. Puji Tuhan ya. Ya, puji Tuhan saudara-saudara. Hari ini saya akan membawakan satu tema, yaitu berubah yuk. Ya, berubah yuk. Saya melihat banyak wajah-wajah yang ceria ya kalau saya ada. Harus bertobat. Kenapa? Karena semua tahu. Kenapa kalau Kojo yang khotbah pulangnya pasti cepat. Ya, puji Tuhan. Ya, harus bertobat ya. Puji Tuhan. Loh. Hari ini kenapa kok saya mau membawakan bertobat? Bertobat. Berubah yuk. Seringkali kita itu banyak terima janji-janji teman-teman. Betul nggak? Janji nih aku mau berubah. Janji nih aku mau ini dan lain sebagainya. Sebelum itu saya mau panggil, saya punya teman. Ayo Farel maju ke depan. Kenapa kok saya mau panggil Farel? Soalnya saya kenal dia ini gamer saudara ya. Main game.
saya mau tanya kepada Farel nih. Ayo gas Farel, terus. Farel. Ya, Farel lah suka main game, betul nggak? Betul. Ya. Terus ada nggak orang-orang yang bilang, Farel, kamu kurangin dong main game? Ada. Aku nggak mau sebut siapa, ya kan, siapa spesifik. Tapi cowok atau cewek? Cowok cewek. Oh, cowok cewek ya. Sekarang tak tanya ya, apakah kamu berubah nggak? Loh, janjinya berubah ya nggak? Iya. Nah, sementara kamu kayak, oh ya aku janji berubah, kenapa nggak berubah? Pergumulan. Puji Tuhan, silahkan duduk dulu, proses ya, silahkan duduk dulu. Ya, tepuk tangan buat Farel ya. Nah, gini loh teman-teman, orang buat berubah itu susah ya, betul ya? Contohnya Farel tadi, ada orang yang bilang, Farel kurangin dong main game, janji nih, iya janji, betul ya? Apakah dilakukan? Ya, setahu saya sih belum ya. Setahu saya, bagi orang-orang yang lain enggak. Tetapi pertanyaannya begini teman-teman. Apakah main game itu dosa? Enggak ya? Ada yang setuju main game dosa? Enggak, saya enggak. Soalnya saya juga main game ya. Menurut saya main game enggak dosa. Betul ya? Tetapi entah kenapa, setiap kali Farel, ini saya kasih contoh Farel ya. Jangan tersinggung ya Farel ya. Farel setiap kali megang handphone berubah jadi landscape ya kan. Terus ketemu sama orang yang menyuruh dia, kurangin dong main game. Serasa-rasanya berdosa. Ya gak Farel? Iya dia bilang ya. Saya wakilkan. Iya. Betul ya. Setiap kali kita ketemu sama orang-orang yang kita berjanji, aku janji nih mau ngurangin game, aku mau janji nih mau ngurangin apapun itu juga itu ya. Kita akan merasa berdosa. Kayak kita merasa bersalah. Sembunyi-sembunyi akhirnya. Betul ya? Apakah main game salah? Enggak. Tetapi karena kita ketemu orang tersebut, rasa-rasanya ada sih salah. Bener gak? Ada yang kita pernah janji lain? Ya gak perlu Farel lah. Saya saksi, saya sendiri. Ya, saya sendiri. Mumpung istri saya belum datang, saya saksikan istri saya lah. Lebih gampang ngomongin istri daripada ngomongin diri sendiri. Betul ya? Istri saya banyak janji-janji gitu ya. Janji nih mau apa? Ya bagi kalian yang belum tahu, istri saya tuh super cuek gitu ya. Super gak peduli ya. Pertama-tama waktu saya menikah, saya kaget. Wih, sebegitu cueknya kah orang ini? Ya kan. Terus saya mulai tegur. Saya panggil Cinta. Cinta, kamu gak boleh kayak gini. Kamu harus peduli sama saya. Wah, saya ini suamimu. Wah, betul ya. Saya ini suamimu, kamu harus peduli. Kita ini suami istri loh, bukan lagi pacaran. Kalau dulu kamu pacaran mungkin saya rasa kita menjaga jarak supaya menjaga kekudusan. Oh ya baik. Tapi ini sudah suami istri, harusnya kamu lebih mesra dong, lebih peduli dan lain sebagainya. Dia bilang, oh oke. Hari pertama oke. Hari kedua oke. Hari ketiga lumayan oke. Seminggu kemudian sudah lupa saudara. Bener gak? Kenapa? Karena begitulah manusia. Farel bilang prosesku, betul ya. Ada sesuatu yang kita missing di sini. Kenapa orang-orang nggak bisa berubah? Yuk kita buka dulu firman Tuhan di Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua, firman Tuhan bilang begini saudara-saudara. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saya mau highlight firman Tuhan di sini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Firman Tuhan berkata bahwa akar dari sebuah perubahan dimulai dari pikiran dulu, saudara-saudara. Betul ya? Setuju nggak? Ya setuju. Kamu percaya sama saya toh? Percayalah ya. Akar dari perubahan pertama kali harus dari pikiran. Kok bisa? Kalau kita merasa, kita berpikir perubahan itu kita perlu, kita mau toh. Bener gak? Masuk akal gak? Kalau dari pikir aja kita bilang ini gak masuk akal, kita gak mau lakukan.
Tetapi kalau ini dari pikiran saja kita sudah tahu, oh ini baik, baru kita mau lakukan. Step yang pertama selalu melalui pikiran dulu. Perubahan pola pikir. Dalam bahasa Inggrisnya begini saudara. Renewing your mind. Memperbarui pikiranmu. Terus ada lagi, saya suka pakai terjemahan Inggris yang lain, yaitu changing the way you think. Changing the way you understand. Merubah bagaimana kamu mengerti, mengubah bagaimana kamu berpikir tentang sesuatu. Kok bisa begitu? Semestinya pada waktu kita mau berubah atau enggak, dimulai dari bagaimana kita berpikir tentang perubahan itu, saudara-saudara. Kalau kita berpikir bahwa perubahan ini baik, baru kita lakukan. Kalau kita berpikir perubahan ini enggak baik, kita enggak pernah lakukan. Maka dari itu semua firman juga tahu. Berubah dari mana? Pikiran dulu. Renew your mind. Renew your mind. Pada waktu kita memperbarui pikiran, bukan yang lama hilang saudara-saudara. Tetapi ada sesuatu yang baru muncul. Sesuatu yang baru muncul. Sesuatu yang baru muncul. Nah, perubahan pikiran ini kita dapatkan dari mana? Kita dapatkan dari firman Tuhan. Saya kasih contoh lagi. Kita hari ini banyak kasih contoh-contoh. Pada waktu kita ketemu sama orang yang kita janjikan kita mau berubah, kita merasa pada waktu ketemu mereka harus berubah. Betul ya? Tetapi bayangkan ini saudara, perubahan ini bukan perubahan yang optimal. Kok bisa? Karena pada waktu kita nggak ketemu orang ini, kita tetap, contoh Farel gitu ya. Kalau nggak ketemu orang-orang tersebut, dia tetap kembali main. Ya kan? Betul ya? Saya kasih contoh saya. Gantian. Pada waktu saya itu suka hobi main, hobi Pokemon saudara, ya kan? Dan mungkin kalian juga tahu yang ada ke rumah saya punya satu lemari penuh boneka Pikachu. Wah, banyak sekali. Dan setiap kali saya mau beli boneka Pikachu, ya, istri saya selalu bilang, ngapain sih? Ngapain sih? Udah umur berapa masih beli boneka? Namanya hobi, betul ya? Namanya hobi, Mas. Ya, hobinya memang agak aneh gitu ya, beli boneka. Tetapi hobi, gimana coba? Iya gak? Sudahlah. Akhirnya pada waktu kesempatan-kesempatan tertentu bisa beli. Bawa pulangnya gimana? Disembunyikan, betul ya? Sembunyi, masuk koper, ya kan? Masuk mana? Masuk. Sampai rumah, tiba-tiba di lemari di belakang, seret. Nah, istri saya nggak tahu, saudara. Lama. Dia lihat, ini kok penuh ya? Ini kok tambah lama tambah penuh ya? Ini baru ya? Wah, mulai rasa bersalah itu muncul. Iya. Ya kan baru cuma menjelaskan. Oh iya, ini limited edition. Wah. Oh iya, kebetulan ada ini dan sebagainya. Pokoknya banyak alasan. Betul nggak? Tetapi yang masalahnya di sini, saya nggak berpikir bahwa beli boneka Pokemon itu merugikan saya. Memang ujung-ujungnya di lemari, memang ujung-ujungnya nggak guna, betul. Habisin duit, iya, lumayan. Tetapi ya saya merasa, oh ini masih oke, masih wajar, gitu ya. Saya kerja, hasilin duit, ini wajar. Self reward dong, ya kan ada yang bilang self reward. Tetapi bagaimana pada waktu kita berubah begini saudara? Satu kali saya baca firman Tuhan, saya renungan sama istri. Ada satu waktu yang susah, betul-betul susah, dan saya betul-betul harus hemat sekali. Di situ saya mulai diajak berpikir sama Tuhan. Bayangkan kalau kamu nggak beli 10 boneka ini, ya 10. Kamu bisa makan dengan baik, ya kan? Bisa ini dengan baik selama 2 minggu. Kalau kamu nggak penuhin lemari ini penuh dengan bonekamu semua, kamu mungkin bisa menabung dengan uang segitu. Jadi berapa? Iya kan?
Jadi Tuhan ajak saya berubah untuk berpikir, oh iya ya, uang yang segini seharusnya kalau kita ubah, kita tabung, mungkin kita buat sesuatu hal yang lain, ada nilai yang lebih berharga. Dari sana saya mulai berubah, saudara, proses. Sama Farel ya, Farel sama. Mulai berubah. Kenapa? Karena diperbaharui pola pikirnya, saudara. Saya merasa, oh iya ya, kalau wasting money, buang-buang uang, itu sebuah kesalahan. Harusnya aku bisa pakai uang ini untuk hal yang lain. Tetapi aku pakai malah beli boneka. Kelihatannya sepele, saudara. Tetapi bagaimana Tuhan merubah cara kita berpikir. Tuhan juga merubah cara kita melakukan sesuatu. Amin, saudara. Jadi kalau hari ini kita mau berubah, mulailah dari pola pikir. Apa yang dipakai? Pola pikir dari Tuhan. Pola pikir dari Kristus. Tuhan pengen ajarkan aku apa sih? Tuhan gak pernah membuat kita berubah sesuatu hal yang jelek. Selalu berubah sesuatu hal yang baik. Contoh lagi. Kojo sekarang jadi kurus. Ya. Kenapa? Banyak hal. Ya kan? Tetapi saya boleh bilang, terutama saya bisa kurus, saya bisa diet dan lain sebagainya. Bukan karena program diet yang mahal, saya nggak ikut, ya kan? Bukan karena ini, bukan. Tapi memang betul-betul Tuhan merubah cara pikirku yang berbeda. Kalau setiap pagi kamu baca firman, setelah baca firman kamu olahraga, ada sesuatu yang berbeda. Kamu nikmati hari itu dengan lebih baik. Semakin hari kamu semakin semangat, semakin hari kamu serasa semakin optimal dan lain sebagainya. Dan dari sini Tuhan kasih contoh. Ini loh, lakukan ini. Lakukan ini. Kenapa kamu lakukan ini? Lihat, saya catut nama orang lagi. Keju, ya kan. Kita semua kenal keju kan? Ya. Tuhan bawa satu seperti begini, saudara. Keju jadi gendut. Ya, dulu gendut, sekarang tambah gendut gitu ya. Enggak, sekarang udah lebih kurus. Waktu itu, keju tambah gendut. Salah satu yang bikin gendut itu kamu. Saya kaget, saudara. Tak pikir. Betul juga. Betul juga, kenapa? Dia lihat saya. Setiap kali komsel kita makan. Besoknya kita ketemu meeting makan lagi. Ya kan? Waktu kita makan. Pulang minggu kita makan. Terus kadang-kadang dia datang ke rumah, ya kan, ngobrol-ngobrol, makan lagi. Aku mesti kasih, coba makan, coba makan. Makan terus, betul ya? Nggak salah, betul. Loh aku ngomong kan, aku pengen menunjukkan kasihku Tuhan. Supaya keju ini loh bisa nikmati masakanku begini. Nggak salah. Tetapi bagaimana kamu bisa kasih contoh lebih baik? Nggak cuman kasih makanan. Kasih pola hidup yang lebih baik. Oh betul. Mulai. Saya merasa kalau aku mesti ngajak keju olahraga, harus aku dulu yang berubah. Betul kan? Harus aku dulu yang berubah. Aku coba olahraga dulu. Coba ini. Dan akhirnya berhasil. Maka dari itu waktu sekarang keju tak ajak. Ayo Ju olahraga. Dia mau. Betul ya? Dia mau. Ayo. Puji Tuhan sekarang lebih kurus ya. Tepuk tangan dulu dong. Bukan buat keju, buat Tuhan ya. Bukan buat keju, buat Tuhan. Kenapa? Tuhan yang melubah pola pikir, saudara. Ini didapat dari mana? Bahwa kita waktu belajar firman, dekat sama Tuhan, kita merasakan sesuatu. Dan kita mulai diubahkan. Betul ya? Yang pertama kita belajar tentang pikiran, saudara. Terus yang kedua, saudara. Pikiran dan perasaan itu harus sama. Pikiran dan perasaan harus sama. Kok bisa? Kalau pikiran dan perasaan gak sama, gak jadi perubahan. Kita buka firman Tuhan lagi di dalam Filipi 2 ayat yang kelima. Filipi 2 ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Menaruh pikiran dan perasaan. Kata dan itu pengikat, saudara. Kalau kita belajar firman, kata dan
Itu yang di depan dan yang di belakang itu jadi satu. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Berarti pikiran dan perasaan harus satu, harus sama. Kalau nggak sama nggak jadi. Ayat firman yang lain, kita kembali di Roma 12 ayat yang ke-16. Roma 12 ayat yang ke-16. Di sana juga dikatakan hal yang sama. Roma 12 ayat yang ke-16. Roma 12 ayat yang ke-16. Hendaklah kamu sehati sepikir. Ya kan? Sudah sehati sepikir. Ada hati, ada perasaan, ada will. Tahu nggak will? Keinginan. Sehati, seperasaan, satu keinginan. Kenapa sih gagalnya kita mau berubah? Saya kasih contoh lagi. Paling gampang diet. Betul ya, diet ya. Pada waktu kita bilang, aku mau diet. Oke, semua orang bilang, aku mau diet. Pikiran sudah pikir, harus diet. Kenapa? Supaya begini, supaya banyak plusnya kita semua sudah tahu. Betul ya? Secara pikiran kita sudah mengerti. Kalau menjadi kurus, menjadi lebih sehat itu lebih baik. Tetapi kalau perasaan kita nggak ikut, hati kita nggak ikut, keinginan kita nggak ikut, nggak pernah jalan. Betul nggak? Aice promo, tahu Aice? All you can eat. All you can eat promo. Wah, hatinya sudah all you can eat promo. Betul ya? Teman-teman ini nih datang dari luar kota, dari luar negeri, dari luar pulau, dan lain sebagainya. Datang, makan yuk. Hati kita sama teman. Betul nggak? Sulit nggak diet? Sulit. Kenapa? Hatinya berbeda. Maka dari itu, kalau hati dan pikiran nggak sama, nggak jadi saudara. Kita nggak bakal bisa berubah. Betul ya? Terus, kita buka lagi. Roma 12 ayat yang kedua. Balik lagi. Roma 12 ayat yang kedua. Jangan jadi serupa menjadi dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Saya boleh katakan kehendak Allah itu keinginan Allah, hati Allah, perasaan Allah. Jadi hari ini saudara, kalau kita sudah merubah pikiran kita dengan pikiran Kristus juga, hati ini, perasaan ini, keinginan ini, kita harus jadikan sama dengan keinginan Tuhan. Apa itu keinginan Tuhan? Apa itu keinginan Tuhan? Ada ayat yang keempat, tidak usah ditampilin wis, terlalu lama ya kan. Ayat yang keempat, Tuhan bilang Tuhan pingin kesatuan supaya kita bersatu. Satu. Ya kan? Terus ada ayat yang ke-6 sampai yang ke-8 bercerita tentang karunia roh, bercerita tentang karunia yang kita harus lakukan, bercerita tentang kita harus melayani. Keinginan Tuhan yang kedua, kita harus melayani saudara-saudara. Melayani siapa? Siapapun. Orang tua kita, ya kan? Saudara kita, di gereja, di sekolah, di tempat kita kantor, melayani saudara. Terus keinginan Tuhan apa? Ayat yang ke-9 sampai yang ke-21. Tak ringkas saja saudara, tak ringkas. Tuhan pengen kita itu hidup dalam kasih, damai, sukacita. Tuhan jelaskan bahwa hidup itu harus begini. Kamu harus memaafkan musuhmu. Kamu harus menghormati orang tuamu. Kamu harus mempedulikan ini dan lain sebagainya. Beri tumpangan, beri ini dan lain sebagainya. Buat apa kita menuruti semuanya itu? Cuman satu tujuan Tuhan. Supaya damainya Tuhan itu masuk di hidup kita. Supaya sukacitanya Tuhan itu ada di hidup kita. Kita melakukan firman itu bukan Tuhan yang untung, enggak. Kita yang untung. Kenapa? Tuhan pengen kita hidup di dalamnya. Pada waktu Tuhan tahu kita sudah hidup di dalam Tuhan, Tuhan akan bawa kita, ini loh hidup yang sebenarnya. Ini loh hidup yang indah. Ini loh masa depan yang telah kurancangkan. Dan pada waktu kita masuk di dalamnya, kita barusan bisa bilang, puji Tuhan, saya ikut Tuhan. Betul? Terus yang terakhir saudara, puji Tuhan.
Sudah yang terakhir. Cepat sekali toh. Bertobat ya, yang senyum-senyum, ketawa-ketawa. Saya tahu hati kalian. Saudara, renewing your mind itu kayak update OS. Tahu update OS? Ada yang punya handphone? Setiap kali handphonenya pasti minta update. Betul nggak? Update software. Ya kan? Update software. Setelah software itu diupdate, ada tulisannya improving something dan fixing bugs. Betul ya? Maksudnya apa? Dia untuk mengoptimalkan kerja handphonemu dan menghapus banyak bug. Bug itu apa? Kesalahan-kesalahan. Contoh, waktu lalu handphone saya itu juga error. Errornya kenapa? WhatsApp-nya nggak bisa keluar notifikasi. Tunggu lama, baru ada update OS, saya update. Baru setelah update, WhatsApp-nya bisa muncul notifikasi. Ini ada bug, ada kesalahan, saudara. Betul ya? Setiap kali kita update OS, pasti ada banyak kesalahan yang mau diperbaiki. Demikian juga kalau kita update pikiran kita dengan pikiran Kristus. Waktu kita update, ada sesuatu hal yang Tuhan mau perbaiki di hidupmu. Apakah itu dosa-dosamu? Apakah itu kebiasaanmu? Apakah itu tingkah lakumu dan lain sebagainya? Ataukah mungkin Tuhan ingin bikin hidupmu lebih optimal lagi, lebih baik lagi dan lain sebagainya? Ya enggak? Nah, permasalahannya gini. Pada waktu kita sudah update OS, ya kan? Handphone kita ini sudah update OS. Selesai. Tapi masalahnya enggak selesai. Yang salah masalahnya, yang salah update OS-nya atau yang salah handphonenya? Handphonenya. Betul enggak? Yang masalah pasti handphonenya. Demikian juga kita. Kalau kita sudah update pikiran kita dengan pikiran Kristus. Betul ya? Tuhan sudah kasih tunjuk, ini loh masalahmu dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita nggak lakukan, saudara, nggak selesai. Ujung-ujungnya kembali pada waktu kita mau melakukan segala sesuatu. Mau nggak kamu bergerak? Di ayat-ayat yang sebelumnya, mau nggak kamu mengampuni musuhmu? Ayat yang ke-21, coba ditampilkan. Roma 12 ayat yang ke-21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudara-saudara, perikop ini ditutup dengan ayat demikian. Artinya apa sih? Pada waktu kamu sudah berpikir, oh iya, aku harus lakukan ini, aku harus lakukan itu. Kamu tahu bagaimana berbuat baik. Kamu tahu bagaimana melakukan semestinya yang kamu mesti. Kamu tahu bug yang ada di hidupmu itu tahu. Kenapa? Karena kamu sudah mengenal Tuhan. Dan pada waktu kamu sudah mengenal itu, Tuhan bilang, lakukanlah kebaikan. Dan sedang kita melakukan kebaikan, ini kita sedang berubah, saudara. Berubah yuk. Berubah yuk. Pasti kita sudah ngerti. Pasti kita sudah ngerti. Tuhan pasti sudah ngomong. Yang namanya hati ini adalah rumah Tuhan, betul? Roh Kudus juga ada di sana. Seringkali Roh Kudus juga bilang, salah lo ini. Nggak boleh lo ini. Dan lain sebagainya. Semua ada di hati. Hati kita kalau ada Roh Kudus, pikiran kita juga diupdate dengan Kristus. Tinggal kita melangkah, saudara. Kita lakukan. Lawan kejahatan dengan kebaikan. Lawan. Kalau kita dijahati, lakukan kebaikan. Firman Tuhan. Kita dijelekin, baikin. Lakukan firman Tuhan. Dan pada waktu kamu sedang melakukan firman Tuhan, nggak sadar kita sedang berubah. Amin, saudara. Berubah. Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Pemain musik boleh maju ke depan. Satu hal, saudara, pada waktu kita sudah mengerti, pikiran sama hati harus sama.
pada waktu sama kita mengerti apa itu yang dari Tuhan. Kita ngerti kesalahan kita. Kita ngerti apa yang kita harus berubah dan lain sebagainya. Itu panggilan Tuhan loh. Tuhan pengen kita terus berubah. Nggak ada yang nggak mau berubah. Satu kali di Komsel kemarin, Nathan tanya pada saya, Kojo, selama setahun ini Kojo berubah apa sih? Saya renungkan sebentar, terus saya jawab. Semakin hari, aku semakin bertambah pengharapan dengan Tuhan. Semakin hari, aku semakin mengandalkan Tuhan. Kok bisa? Kok bisa? Saya menyadari teman-teman, dulu pertama kali saya bertobat, saya cuma mengandalkan Tuhan tentang hal-hal yang berat. Tuhan ini berat, aku gak bisa, aku andalkan Tuhan. Tuhan ini sangat berat, aku gak bisa, aku andalkan Tuhan. Tetapi Tuhan pengen gak cuman yang berat-berat aja, semua saudara, termasuk hidupmu. Hal yang paling kecil kamu boleh andalkan Tuhan. Dan Tuhan tuh suka diandalkan. Kemarin Komsel Yeremia juga bilang kan, terkutuklah orang-orang yang mengandalkan manusia, tetapi diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Pada waktu kita mengandalkan Tuhan, ada perubahan. Saya merasakan itu, ada perubahan. Yang dulunya dikit-dikit pikir sendiri. Aku pikirkan, oh masalah ini harus punya jalan keluarnya ini. Oh kalau ini harusnya ini dan lain sebagainya. Tetapi karena aku sudah mengandalkan Tuhan, dikit-dikit sekarang tanya Tuhan saudara. Berdoa, Tuhan enaknya gimana? Tuhan harus lakukan apa? Dan lain sebagainya. Dan pada waktu kamu libatkan Tuhan, saudara-saudara, teman-teman, ada sesuatu hal yang terjadi di hidupmu. Ada sesuatu hal yang berubah. Dan ini sesuatu hal yang luar biasa. Kenapa? Tuhan berkati. Betul-betul Tuhan berkati. Hidupmu dari yang biasa menjadi sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Ada Tuhan. Sikapmu yang biasa jadi yang luar biasa. Kenapa? Ada Tuhan. Masalahmu, apapun, bebanmu, apapun, kasih kepada Tuhan. Andalkan Tuhan. Tuhan tidak pernah kecewakan. Amin saudara. Kita tunduk kepala, kita mau nyanyi satu ini. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu
dan bebaskanku. Terima kasih Tuhan. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di hatinya. Kau yang ubah setiap kami Tuhan. Kami tahu Tuhan kalau kami mau berubah, asalnya awalnya pasti dari Engkau Tuhan. Engkau yang ingin setiap kami berubah Tuhan. Dan Engkau ubah hidup kami Tuhan. Dari yang biasa-biasa, dari yang kecewa, dari yang pahit, dari yang gak punya masa depan, Engkau ubahkan Tuhan menjadi punya hidup yang luar biasa. Hidup yang indah, hidup yang damai, hidup yang sukacita, hidup yang penuh dengan pengharapan Tuhan. Ya Tuhan, ini semua anak-anak-Mu di tempat ini. Biarlah Engkau sendiri yang ubahkan setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan kalau Engkau yang mengubahkan setiap kami. Engkau yang pakai setiap kami. Engkau yang bawa setiap kami Tuhan menuju kemuliaan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Karena kami dekat kepadamu, kalau kami sujud Tuhan di altar-Mu, kami percaya Tuhan ada sesuatu yang terjadi Tuhan. Perubahan itu pasti terjadi Tuhan. Hidup kami sudah bukan lagi hidup yang lama lagi Tuhan. Kami mau tinggalkan Tuhan dosa-dosa kami. Kami mau tinggalkan Tuhan cara hidup kami yang lama. Kami mau tinggalkan Tuhan pikiran-pikiran yang mengandalkan diri sendiri Tuhan. Mulai hari ini Tuhan kami mau mengandalkan Engkau lebih-lebih lagi. Mulai hari ini Tuhan kami mau mengandalkan Engkau Tuhan. Karena kami percaya Tuhan disitulah letak berkat-Mu berada Tuhan. Engkau yang pakai setiap kami Tuhan. Engkau yang buat setiap kami Tuhan menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami memancarkan kasih-Mu. Biarlah hidup kami memancarkan kemuliaan-Mu. Biarlah hidup kami memancarkan seorang Kristen-Kristen yang sejati Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan, pakai hidup kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai pada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua, supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Gracing in the Spirit. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan daripada jemaat-Mu. Kiranya Tuhan menerima dan membalas berlipat-lipat. Biarlah persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Habel. Tuhan, beri kemurahan-Mu, balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka, serta pelihara mereka berserta keluarga, pekerjaan dan kesehatannya. Mari teman-teman, saudara-saudara, kita dekapkan tangan kita di dada. Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Menerima berkat itu pasti,
Tetapi Tuhan minta kita untuk menjaga hati kita lebih lagi, supaya kita terhindar daripada iri hati, dengki. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari ketiga, sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup, dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar dan roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom saudara-saudara, silakan duduk. Kudus kasih-Mu Yesusku, kudus kasih-Mu Bapakku, kuduslah Roh Kudus-Mu, kudus nama-Mu. Sama-sama angkat suaramu. Kudus kasih-Mu Yesusku,